wadi wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa jami'an amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyastaqillaha fi nisfis sani. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa habibul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, guru-guru kita, kemudian Bapak Kepala Desa, baik Tongolo Bibi sama Lili atau unsur-unsur aparat desa lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya untuk seluruhnya. Kemudian yang dimuliakan Allah pula adalah para mujahid jundu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para tentara-tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap teristiqomah mengikuti jejak syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang istimewa, kedua mempelai, insya Allah semoga dengan kehadiran kita semua bisa menambah cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya hanya ingin mengoreksi kembali apa yang telah saya ucapkan, yang Allah firmankan dalam Al-Quran untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Al-Quran Allah sudah peringatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian Allah menciptakan dari dirinya sendiri yaitu Hawa. Dari keduanya Allah menciptakan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Yang perlu digarisbawahi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan saling memintalah kalian dengan nama Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu dan mengawasimu. Ini nasihat untuk kedua mempelai. Kemudian untuk kedua mempelai saya sampaikan supaya tidak salah dalam mengaplikasikan kehidupan, khususnya untuk kaum wanita. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan kepada kita semua. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin para wanita. Dan untuk para wanita, jangan pernah bisa mengatur suaminya kita supaya meraih ridhonya Allah. Ridhonya Allah, ridhonya suamimu. Murkanya Allah, murkanya suamimu. Demikian pula sabdanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mempelai pria. Man tasawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyastaqillaha fi nisfi dzani. Barang siapa yang sudah menikah, maka sempurnalah sebagian agamanya. Falyastaqillaha fi nisfi dzani. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan sebahagiannya. Dan harapannya kepada kedua mempelai, yang laki-laki menuntun istrinya ke jalan Allah, dan yang perempuan jangan membantah suaminya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini saya ingin mengambil suatu cerita yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah suatu masa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berperang. Hari itu kejadiannya habis menikah pagi, maka mempelai pria, mempelai wanita masuk ke kamar. Kalau pemahamannya kita sekarang merusak jene. Dikalah mempelai pria dan wanita merusak jene, berapa jam kemudian teriak para sahabat, jihad, jihad, jihad. Maka terjadilah setelah perempuan
dengan namanya pengantin baru. Saya tidak tahu urusannya, apa urusannya pengantin baru. Mendengar seruan jihad, maka sang pria tadi langsung pakai bajunya, ambil pedangnya, naik kuda langsung medan perang. Alhasil meninggal. Maka istrinya datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah istri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai ibu, apakah kau menangis dengan gugurnya seorang mujahid? Apakah kau menangis karena tewasnya suamimu di jalan Allah? Apa kata istrinya? Tidak ya Rasulullah, saya bangga suamiku gugur di medan jihad, tapi ada satu masalah. Kata istrinya tadi, dia belum berjunub ya Rasulullah, mati dalam keadaan belum berjunub. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku melihat 50 malaikat memandikan suamimu. Ini bisa kita dalilkan, jadikan dalil dalam kehidupan kita, bisa kita jadikan dalil. Apa dalilnya? Biasanya pengantin baru, kalau sudah, ini biasanya insya Allah pengantin ini tidak. Biasanya kalau pengantin baru lupa sholat subuhnya biasanya. Apalagi waktu dingin, dia lupa sholat subuhnya. Nah, tadi kita bisa mengambil gambaran bahwa Allah mudahkan, sekalipun dalam keadaan berjunub fisabilillah, kalau memang tidak memungkinkan Anda untuk berwudu, Anda boleh melakukan sholat dengan tayamum. Dalil, jangan karena dingin tidak bisa mandi karena berjunub. Dalilnya tadi saya sudah sampaikan. Ya, ini supaya jangan tertinggal sholatnya, jangan kita tinggalkan sholatnya. Karena di dalam Al-Quran Allah berpesan kepada kita, Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Di ayat yang lain Allah peringatkan juga, Inna sholata kanat salal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan agamanya, agama itu tiang agama adalah sholat. Barang siapa yang melakukan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi saya sampaikan tentang kemuliaan sholat. Malaikat Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhluk yang lebih mulia ibadahnya daripada aku? Apa kata Allah? Tidak ada ya Jibril. Saking berterima kasihnya Allah memuji Jibril alaihissalam sehingga dia bersujud untuk melakukan sholat 2 rakaat. 20 tahun 1 rakaat, 40 tahun malaikat Jibril bersujud untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, saya suka sholatmu, tapi saya lebih mencintai sholatnya 2 rakaat umat akhir zaman. Siapakah dia? Umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksiat lancar, sholatnya buru-buru, pikirannya banyak. Malaikat Jibril bertanya, ya Allah, di mana kemuliaan umat Nabi Muhammad? Pikirannya buru-buru dalam sembahyang, banyak yang dipikirkan, habis sholat bermaksiat lagi. Di mana kemuliaannya ya Allah? Apa kata Allah? Ya Jibril, jika engkau melakukan sholat 40.000 rakaat sholat kepadaku, itu bagus. Itu saya tidak menyukai. Aku lebih menyukai sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam bukanlah perintah Allah. Sementara yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan kepada kita tadi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Alhasil malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, apa yang kau siapkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang menjaga sholatnya? Apa kata Allah? Saya menyiapkan jannatul ma'wa untuk umatnya Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Allah, boleh enggak saya jalan-jalan melihat seberapa besar sih kenikmatan umat Nabi Muhammad? Kata Allah, silahkan. Itu malaikat Jibril, Pak, terbang, sekali ke sayapnya 3.000 tahun. 3.000 tahun sekali terbang. Sampai capek malaikat Jibril, di tengah jalan dia istirahat. Ya Allah, ini jannatul ma'wa sudah ada setengahnya.
atau sepertiganya atau seperempatnya. Apa kata Allah? Ya Jibril, sampai capek kau terbang, kau belum bisa mendapat sepersepuluhnya jannatul ma'wa yang disiapkan untuk umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga nasihat singkat ini bisa memberi pelajaran untuk kita semua, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita semua. Kemudian kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita semua sini, para mubalik, para mujahid, para alim ulama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang beserta jajarannya, mudah-mudahan keridhaan beliau-beliau bisa menambahkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membuat keluarga kedua mempelai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian penyampaian singkat saya. Jika ada kata-kata saya kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati sebagai manusia biasa, saya mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata saya yang benar, yang perlu kita garis bawahi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.